Halo semuanya, selamat datang di channel Siklus Bola News, tempatnya berita bola terupdate dan terpercaya. Leicester vs Liverpool, The Fox sikat The Reds 3-1. Leicester City sukses membungkam perlawanan juara bertahan Liverpool. Sempat tertinggal, The Fox menang 3-1 atas The Reds. Laga Leicester vs Liverpool dihelat di King Power Stadium pada laga pekan ke-25 Liga Inggris. Di babak pertama, kedua tim tampil kuat hingga berakhir 0-0. Pada babak kedua, Mohamed Salah membawa Liverpool unggul di menit ke-67. Tapi, bencana datang untuk Liverpool yang dimulai di menit ke-78. Setelah kebobolan gol James Maddison, Liverpool dibobol oleh Jamie Vardy dan Harvey Barnes dalam tempo 4 menit. Liverpool menelan kekalahan ketiga beruntun dan tertahan di posisi keempat klasmen Liga Inggris dengan 40 poin. Sementara Leicester naik ke posisi kedua klasmen dengan 46 poin, menggeser Manchester United. Manchester City vs Tottenham, The Citizen libas Spurs 3-0. Manchester City mematik kemenangan meyakinkan kala menjamu Tottenham Hotspur. 2 gol Ilkay Gundogan membawa Citizen menang 3-0. Manchester City menjamu Tottenham Hotspur di Etihad Stadium pada Minggu dini hari tadi dalam lanjutan Liga Inggris. Manchester City mendapatkan jalan keluar lewat penalti di menit ke-23. Eksekusi Rodri membawa mereka unggul 1-0. Skor 1-0 bertahan sampai turun minum. Dan Manchester City mencatatkan start cepat di babak kedua. Gundogan menggandakan keunggulan di menit ke-50, disusul gol ketiga pada menit ke-66. Skor 3-0 bertahan hingga laga usai dan Manchester City kian kukuh di puncak klasmen Liga Inggris. Sekuat besutan Pep Guardiola itu mengoleksi 53 poin dari 23 laga, sementara Tottenham tertahan di urutan 9 dengan 36 poin. Barcelona vs Alaves, Blaugrana bantai tim tamu 5-1. Barcelona menjamu Deportivo Alaves pada laga pekan ke-23 La Liga musim 2020-2021 pada Minggu dini hari tadi. Pada duel yang digelar di Camp Nou itu, Barcelona menang dengan skor telak yakni 5-1. Francisco Trincao dan Lionel Messi berhasil mencetak gol untuk menghiasi berakhirnya paruh pertama. Di babak kedua, Alaves mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1. Namun, Barcelona kembali beringas dengan brace yang dicetak Trincao dan Messi di menit 74 dan 75. Di menit ke-80, Junior Firpo menutup kemenangan itu dengan mencatatkan namanya di papan skor. Hasil ini membuat Barcelona kini berada di posisi kedua klasmen La Liga dengan 46 poin dari 22 laga. Barcelona tertinggal 8 poin dari Atletico Madrid yang berada di puncak klasmen. Sementara Alaves masih bertengger di posisi ke-16 dengan 22 poin. Gara-gara komentarnya soal Madrid, Koeman sentil Pique. Pelatih Barcelona, Ronald Koeman, menyentil Gerard Pique akibat komentarnya yang menyebut wasit di La Liga cenderung memihak Real Madrid. Pique memang sosok pemain yang kontroversial. Ia tak bisa menahan mulutnya untuk tidak mengucapkan kata-kata yang bisa mengundang masalah. Terbaru, ia berkomentar soal para wasit di La Liga. Dirinya mendapat informasi bahwa kebanyakan para pengadil lapangan berasal dari Madrid. Pique pun mengatakan hal tersebut dan membuat para wasit menjadi bias. Meski mereka bekerja secara profesional pun, mereka ditudingnya akan tetap mendukung Real Madrid. Komentarnya itu tentu saja mendatangkan masalah. Federasi Sepak Bola Spanyol tengah menyelidiki komentar Pique tersebut. Mereka ingin memastikan apakah Pique melanggar aturan organisasi tentang menghormati rasa hormat yang tidak memihak kepada wasit. Jika terbukti bersalah, maka ia bisa mendapat sanksi larangan tampil. Ronald Koeman akhirnya berkomentar terkait ucapan Gerard Pique tersebut. Secara tak langsung, pelatih asal Belanda itu menyentil defender berusia 34 tahun tersebut. Koeman menyebut bahwa para pemain seharusnya lebih hati-hati dalam mengambil keputusan terkait masalah profesionalitas. Ini masalah saya jika mereka memberikan sanksi karena pernyataan ini, tetapi ia memiliki pengalaman yang cukup untuk mengatakan apa yang ia inginkan, ujarnya seperti dilansir Gol.
Demi bertahan di Real Madrid, Modric rela potong gaji. Gelandang asal Kroasia Luka Modric dikabarkan siap memotong gajinya agar bisa menekan kontrak baru di Real Madrid. Modric sudah menjadi pilar Madrid sejak tahun 2012 silam. Selain di Santiago Bernabeu, posisinya nyaris tak tergantikan. Akan tetapi, belakangan ini muncul kabar bahwa ia bakal berpisah dengan Madrid sebab kontraknya di Santiago Bernabeu berakhir pada musim panas 2021 nanti. Akan tetapi, Modric dilaporkan tak mau hengkang dan ia ingin bertahan dan pensiun di klub La Liga tersebut. Luka Modric pun dikabarkan sangat berharap bisa menekan kontrak baru di Real Madrid. Saking ngebetnya, ia pun disebut siap untuk memotong gajinya. Kabar tersebut dilansir oleh Cadena Ser. Hal ini tentu akan sangat membantu Madrid. Los Blancos sendiri dikabarkan mengalami krisis finansial akibat pandemi virus corona. Bahkan sampai sekarang, tak jelas apakah mereka akan memiliki dana untuk bisa berbelanja pemain baru pada musim panas nanti. Di sisi lain, Madrid sendiri kabarnya juga siap mempertahankan Modric. Mereka juga disebut telah menawarkan kontrak baru pada gelandang 34 tahun tersebut. Raiola minta Milan beri Donnarumma gaji nyaris sebesar De Gea. Agen dari Gianluigi Donnarumma, yakni Mino Raiola, dikabarkan menuntut AC Milan menjadikan kliennya sebagai kiper dengan bayaran terbesar kedua di dunia setelah David De Gea. Donnarumma adalah pilar utama AC Milan dengan menjadi pengawal yang sangat handal di bawah Mister Gawang. Performanya dari waktu ke waktu makin membaik. Sayangnya, Rossoneri kini terancam kehilangan servis pemain 21 tahun tersebut sebab kontraknya di San Siro akan berakhir pada musim panas 2021 nanti, dan Milan pun sudah berusaha untuk memperpanjang masa kerja Donnarumma. Akan tetapi, usaha AC Milan untuk memperpanjang gaji Gianluigi Donnarumma mendapat halangan besar. Hal itu terjadi karena Mino Raiola. Sekarang ini, Donnarumma disebut mendapatkan gaji sekitar 6 juta euro per tahun, sedangkan Raiola ingin kliennya itu digaji 10 juta euro per tahun. Kabar tersebut dilansir oleh Gazzetta dello Sport. Gaji yang diminta oleh Raiola untuk Donnarumma itu tentu saja terbilang fantastis, sebab gajinya akan menyamai gaji kiper Atletico Madrid Jan Oblak. Jumlah itu juga akan menjadikannya sebagai kiper dengan bayaran terbesar kedua di bawah kiper Manchester United, David De Gea. Tawaran itu sendiri sudah mendapatkan jawaban dari AC Milan. Mereka menegaskan tak akan mau memenuhi permintaan Mino Raiola tersebut. Milan kemudian melepas penawaran pada Gianluigi Donnarumma. Mereka siap menggajinya sebesar 7,5 juta euro per musim dengan durasi 3 tahun. Lionel Messi sumbangkan sepatu pemecah rekor gol Pele. Bintang Barcelona, Lionel Messi, melakukan tindakan mulia dengan menyumbangkan sepatu bersejarah miliknya ke museum sebelum dilelang untuk kepentingan amal. Benda bersejarah tersebut adalah sepasang sepatu yang dikenakan Messi kala mencetak golnya yang ke-644 untuk Barcelona dalam laga kontra Real Valladolid pada 23 Desember 2020 lalu. Gol tersebut membuat Messi memecahkan rekor sepanjang masa dalam hal gol terbanyak untuk satu klub yang sebelumnya dipegang oleh legenda sepak bola Brasil yaitu Pele bersama Santos. Kini, Adidas, sepatu sponsor pribadi Messi, mengumumkan bahwa La Pulga telah menyumbangkan sepatu bersejarah miliknya untuk dipamerkan di Museum Seni Catalunya. Sepatu penuh warna berbeda tersebut kini tengah dipamerkan di Museum Seni Barcelona selama 1 bulan. Selanjutnya, sepatu tersebut akan dilelang untuk umum. Hasil dari lelang tersebut akan disumbangkan kepada program amal dari museum tersebut, yakni seni dan kesehatan bagi anak-anak dengan penyakit onkologi bersama keluarga mereka. Dalam pengumuman pendonasian sepatu bersejarah miliknya ini, Messi menyebut bahwa ada hal yang jauh lebih penting ketimbang sekedar prestasinya di atas lapangan. Inginkan Christian Eriksen, Chelsea siap berikan Jorginho ke Inter Milan. Raksasa Premier League, Chelsea, dikabarkan telah melayangkan proposal pertukaran pemain kepada Inter Milan yang melibatkan Jorginho dan Christian Eriksen. Eriksen mengalami masa-masa kurang menyenangkan semenjak direkrut Inter dari Tottenham pada Januari 2020 lalu. Gelandang asal Denmark itu sempat diklaim ingin kembali ke Inggris.
Kini, Chelsea diyakini siap menyelamatkan karir Eriksen dengan memboyongnya kembali ke London pada jendela transfer musim panas mendatang. Dilansir Calcio Mercato, Chelsea kabarnya datang ke Inter untuk meminta Eriksen dan skema pertukaran pemain. Sebagai gantinya, The Blues akan memberikan Jorginho kepada Nerazzurri. Kubu Inter kabarnya menganggap bahwa kedua pemain itu memiliki nilai jual yang sama, yakni 50 juta euro. Namun, Chelsea diklaim tak sependapat dengan Inter. Untuk saat ini, Chelsea diklaim masih bersikeras bahwa Inter harus menambah uang tunai senilai 15 hingga 20 juta euro dalam kesepakatan pertukaran pemain ini. Pertukaran pemain ini berpeluang semakin besar untuk terwujud jika Inter jadi menunjuk Maurizio Sarri sebagai pelatih baru mereka musim depan. Belakangan, memang muncul desas-desus bahwa manajemen Inter bakal mendepak Antonio Conte dari kursi pelatih menyusul tersingkirnya Inter dari Liga Champions dan Coppa Italia. Jorginho dan Sarri sendiri dikenal sudah memiliki hubungan dekat sejak keduanya masih di Napoli.